Ini menarik Pak Edi kalau kita membahas seperti apa industri sawit di semester 1 2024 Iya, ini. Di saat yang sama kita tahu ada penurunan ekspor iya, CPO iya, dibandingkan dengan tahun lalu. iya. Evaluasi dari Gapki sejauh ini seperti apa? Baik, sebenarnya ini memang tahun ini agak sedikit prihatin ya kalau kita lihat data kita dari Januari sampai dengan Mei. Ini produksi juga kita saat ini turun 3,2%. Kemudian konsumsi justru meningkat 2,1%. Ekspor kita itu turun 8,9%. Harga juga turun, harga internasional 0,6%. Jadi kita ini adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi kita juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi tetapi ekspor kita sampai dengan Mei dibandingkan tahun 2023 terjadi penurunan 8,9% secara volume. Nah, secara nilai ekspor pun tahun lalu sampai dengan Mei itu masih 11,5, di tahun ini hanya 9,7 miliar US dollar. Jadi terjadi penurunan. Baik, apa yang menjadi penyebab utama adanya penurunan ini? Apakah memang secara kinerja perusahaan sawit di dalam negeri ini menurun? Tidak, jadi penurunan ini akibat utamanya adalah masalah ekonomi global yang saat ini memang kondisinya tidak bagus ya, akibat perang yang kita belum tahu kapan selesainya, perang Rusia Ukraine juga kita belum tahu kapan selesainya, kemudian ditambah lagi dengan masalah Timur Tengah. Nah, kemudian kemarin terjadi adanya tewasnya pimpinan Hamas. Nah, ini kita khawatir juga nanti terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi ada masalah lagi di Timur Tengah. Dan kedua adalah masalah ternyata minyak nabati lain, contoh bunga matahari itu lebih murah dibandingkan dengan minyak sawit. Nah, ini yang memang agak memprihatinkan. Di tahun 2023 ya, 23 ini harganya masih lebih tinggi sedikit ya, tapi itu sampai dengan Mei. Setelah Mei atau setelah Juni mereka itu mulai suplainya mulai banyak, artinya oversupply, sampai dengan di Januari sampai Mei kemarin oversupply-nya masih cukup besar di bunga matahari sehingga menekan harga minyak nabati lain termasuk sawit. Nah, sawit ini malah justru sekarang lebih mahal dibandingkan minyak bunga matahari. Jadi ini yang menyebabkan juga ekspor kita juga menurun. Salah satunya kan ada pilihan lain untuk negara-negara importir sawit ini, begitu. Harga sama pun mereka akan memilih minyak bunga matahari karena lebih secara transport logistiknya, biaya logistiknya lebih murah, begitu. Baik, tapi apakah penurunan di atas 8% secara year on year ini sudah sesuai dengan ekspektasi para pelaku atau pengusaha sawit sebelumnya atau ini di atas ekspektasi? Ya, di atas ekspektasi. Kita tidak menginginkan sampai 8,9% kan gitu. Tapi ini ternyata kondisi seperti ini selain masalah ekonomi global yang tidak bagus, kemudian ditambah lagi dengan suplai minyak nabati lain yang lebih bagus, kemudian menyebabkan harga mereka lebih murah. Nah, ini tinggal nanti bagaimana kita mensikapi ini kan gitu. Nah, ini nanti paling tidak kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah juga dalam hal ini untuk bagaimana menyikapi agar harga kita menjadi lebih kompetitif gitu. Baik, apakah proyeksi dari para pelaku ini kondisi seperti ini akan bertahan hingga akhir 2024 apalagi kita juga mau akan ada transisi ke pemimpinan di dalam negeri? Ya, kita sih berharap, memang begini, kalau minyak nabati selain sawit ini, artinya yang tanaman tahunan ya, dibandingkan mereka kan tanaman semusim, mereka sangat bergantung sekali dengan kondisi cuaca. Begitu kondisi cuacanya tidak menguntungkan, mereka gagal kan gitu atau gagal panennya. Nah, sementara kalau tanaman tahunan seperti sawit, kelapa itu kan konsisten walaupun terjadi kekeringan ini masih bisa bertahan lebih baik. Nah, itu tergantung. Makanya tergantung kalau ini terjadi cuacanya terus baik buat mereka. Nah, ini yang juga makanya kita harus menyikapi bagaimana supaya kita bisa bersaing. Nah, itu. Jadi
satu-satunya jalan adalah kita juga harus segera menaikkan produktivitas kita supaya produktivitas kita naik sehingga kita biayanya menjadi lebih bagus kan, menjadi lebih kompetitif kan begitu. Baik, kita kembali lagi ke kondisi global di mana tadi Bapak sampaikan ini cukup besar mempengaruhi nilai ekspor sawit kita begitu. Dan dari negara mana yang penurunan permintaannya paling signifikan saat ini? Apalagi kita tahu juga Eropa sudah mengesahkan EUDR. Ya, kita ini importir terbesar kita untuk minyak sawit kita itu adalah China. Tahun lalu China itu import dari kita sebesar 7,7 juta ton. Ya. Nah, tetapi kemarin saya juga baru kembali dari China. Saya sampaikan bahwa kalau seperti ini, waktu itu saya minta supaya ada peningkatan import lagi dari China. Tetapi mereka sampaikan tadi ada pesaing bunga matahari. Nah, kalau seperti ini, terus saya sampaikan bahwa ini kemungkinan hanya antara 5 sampai 6 juta saja kalau terus-terus seperti ini. Karena mereka sangat kecil gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah India. India itu ada importir terbesar kedua, ketiga Uni Eropa, keempat itu Pakistan. Nah ini yang kita berharap nanti utamanya di China kita bisa dorong lagi. Kami sudah melaporkan juga kepada Pak Menteri Perdagangan dalam ini untuk kembalinya kemarin saya dari China. Paling tidak kita membuat MOU baru atau bagaimana supaya kita bisa meningkatkan ekspor kita ke China. Karena mereka adalah pembeli terbesar kita, minyak sawit. Gitu. Baik, terkait dengan Eropa sebagai importir terbesar ketiga kita begitu. Apakah adanya pengesahan EUDR ini mempengaruhi lagi jumlah permintaan yang sangat signifikan? Kalau EUDR saat ini belum ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa demikian? Karena belum diimplementasikan. Baru kemarin diketok ya undang-undang tersebut, tetapi implementasinya baru akan dimulai di Januari 2025. Sehingga belum ada dampak sama sekali. Nah, tetapi kita tetap menyiapkan itu agar tidak berdampak kan begitu. Makanya kita terus bersama pemerintah, kita support pemerintah untuk melakukan seperti Joint Task Force dan lain-lain. Nah, paling terdampak nanti utamanya adalah petani. Petani bisa keluar dari supply chain kita apabila EUDR tersebut diterapkan. Nah ini yang saat ini sih belum berdampak, tapi kita tidak boleh meremehkan itu karena 2025 kan sebentar lagi juga begitu. Baik, lalu bagaimana kondisi permintaan dari dalam negeri? Apakah juga penurunannya cukup signifikan? Justru ini yang terjadi bedanya adalah di dalam negeri justru terjadi kenaikan konsumsi kita naik. Konsumsi kita di dalam negeri sampai dengan bulan Mei itu naik sebesar 2,1%. Nah, di sini mana yang paling tinggi? Kalau pangan, ya kalau kita lihat dari sini, pangan justru turun 5,56%. Kemudian oleokimia itu turun 3,14%. Nah, yang naik tinggi sekali konsumsinya adalah biodiesel. Untuk biodiesel itu 11,5%. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa ini mesti hati-hati nih, karena nanti jangan sampai terjadi rebutan antara pangan dan energi. Nah, ini sudah terjadi kenaikan 11,5. Nah, ini mesti hati-hati apakah kalau nanti mandatori dinaikkan lagi menjadi B40 atau bahkan B50 pasti akan naik lagi. Sementara kita ini dalam 5 tahun terakhir ini produksi kita tuh stagnan. Produktivitas kita justru turun. Nah ini yang harus menjadi perhatian betul kita semua. Bahwa karena kita sebagai produsen minyak sawit terbesar juga kita sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Sehingga kita harus satu-satunya yang harus kita kejar adalah peningkatan produktivitas. Utamanya adalah peremajaan sawit rakyat. Kalau perusahaan tuh setiap tahun sudah otomatis melakukan peremajaan 4-5% per tahun. Nah ini yang harus menjadi perhatian betul untuk peningkatan produktivitas begitu.